Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil akhlaqil karimah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al waliyyu 'anil halaki wad dhair, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila fawzi min 'adzabis sa'ir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa rasulika nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ya'maluna bil ikhlasi wa taqdir. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waf'al khaira bisidqi wal ikhlas. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di dalamnya, yang telah mengatur alam semesta penuh dengan hikmah, yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslimin, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Dan dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ihsan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan kehati-hatian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terbesar saat ini, kita masih diizinkan hidup, masih diizinkan bisa bernafas, adalah untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk beramal soleh, membawa manfaat dan kebaikan kepada siapapun. Kita ketahui bahwa tujuan dari penciptaan alam ini, bahkan surga, neraka, akhirat dan malaikat, adalah untuk manusia. Dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk itu Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Di dalam dirinya terdapat unsur alam semesta yang bisa disebut dengan mikrokosmos. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak perangkat sehingga jika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka manusia menjadi khalifatullah, menjadi pemimpin, menjadi wakilnya dan penggantinya Allah Subhanahu wa taala dalam menyebar kebaikan di muka bumi ini, bahkan menjadi insan kamil yang lebih baik daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membimbing manusia, Allah juga turunkan para nabi, para rasul dan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagai petunjuk dan pedoman hidup serta sebagai uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu model ideal yang patut kita tiru dalam segala aspek kehidupan kita. Namun kita akan sulit untuk benar-benar sampai ke tujuan penciptaan kita sampai kita bisa menundukkan dan mengontrol nafsu yang ada di dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai aturan hidup yang berisi perintah pasti membawa kebaikan dan maslahat, dan berisi larangan-larangan yang pasti membawa mudarat bagi manusia. Nafsu bukanlah sesuatu yang hina dan rendah serta buruk, tapi ia bisa diibaratkan seperti senjata yang mempunyai dua tujuan. Dan agama mengarahkan bagaimana kita menyalurkan nafsu kita sehingga membawa kepada manfaat buat diri kita dan kepada umat manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan nafsunya, sungguh merugilah orang-orang yang mengotori nafsunya. Selagi jiwa ini berada dalam jasad, maka nafsu ini selalu menemani kita. Hanya saja nafsu yang ada dalam diri kita memiliki beberapa tingkatan. Sebab itu ada ibadah zahir yang terikat dengan waktu seperti sholat, puasa, bahkan terikat juga dengan tempat, yaitu ibadah haji dan umrah. Ada juga ibadah batin, yaitu bagaimana kita selalu membersihkan diri kita, nafsu kita, hati kita, jiwa kita dari segala penyakit-penyakit yang menghalangi penyingkapan hati batin untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud. Dan itu dilakukan setiap waktu. Maka untuk membersihkan nafsu yang ada dalam diri kita, pertama kita harus tahu di tingkatan nafsu mana kita berada. Ayuhal muslimin athabakumullah. Yang pertama adalah nafsu yang menjadi dasar setiap manusia, yaitu nafsul ammarah bisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ciri-cirinya ialah ia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat suka ketika melakukan maksiat dan dosa. Kalaupun dia beribadah dengan sangat berat dan terpaksa, dan memiliki beberapa penyakit hati. Di antaranya adalah kikir dan pelit, rasa tamak dan rakus, rasa hasud dan kebodohan, serta sombong, serta keinginan duniawi yang berlebihan. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah adalah nafsu yang orang tersebut masih suka bermaksiat, tapi setelah dia bermaksiat dia merasakan penyesalan dan masih punya beberapa penyakit hati sebagai berikut. Di antaranya masih suka mencela orang lain, masih suka bersenang-senang dan berfoya-foya, masih suka menipu dirinya dan orang lain, merasa bangga diri, ghibah, riya, pamer dengan amalnya, melakukan kezaliman, kazib, dan ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan nafsu yang ketiga adalah nafsul mulhimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tingkatan ini maka ia sudah mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang masih juga bermaksiat dan masih memiliki sifat-sifat baik, ya, yaitu dia memiliki sifat murah hati, memiliki rasa cukup dengan rezekinya, kemudian dia memiliki rasa tawadu, rendah hati, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tingkatan nafsu ini seseorang sudah mulai ada kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tanggung jawab. Adapun tingkatan nafsu yang keempat adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seorang yang sudah sampai ke tingkatan ini, maka ia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Dia sudah enjoy, nyaman dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih terdengar bisikan-bisikan untuk melakukan maksiat, ya, tapi dia tidak melakukannya dan memiliki sifat-sifat baik yang ada dalam dirinya. Di antaranya dia sudah memiliki sifat dermawan, memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dan khosyah, takut akan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan nafsul mutmainnah ini adalah tingkatan yang aman. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan untuk bisa sampai ke tingkatan nafsul mutmainnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah nafsur radiyah. Baginya takdir baik ataupun buruk adalah sama saja. Mau musibah, mau nikmat, baginya adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih. Bagi mereka tidak peduli lagi dengan urusan yang berbau duniawi, karena hati mereka hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ridho atas ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Dan pada tingkatan ini seseorang tersebut memiliki sifat-sifat baik, diantaranya adalah al-karam, az-zuhud, ya, dan meninggalkan keduniawaan, keikhlasan, ikhlas tanpa pamrih, al-wara', ya, meninggalkan syubhat, ar-riyadhah, dan wafa, menepati janji. Adapun nafsu yang keenam adalah nafsul mardiyah. Nafsu yang sudah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya semua adalah anugerah dan kebaikan dari Allah semata, dan orang tersebut memiliki sifat-sifat baik, diantaranya adalah husnul khuluq, akhlak yang begitu mulia. Kemudian tarku ma siwallah, dia meninggalkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki sifat al-lutfu bil khalqi, lemah lembut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka hamluhum ala shalah, selalu berpikir bagaimana mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan. Kemudian al-mailihim li khurujihim minaz zulumati ila nur, bagaimana mereka cenderung perhatian kepada manusia untuk mengeluarkan daripada kegelapan, ya, dan kepada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara bagaimana kita meningkatkan tingkatan nafsu dalam diri kita dengan 4 hal, yaitu dengan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan rukun daripada mujahadah itu ada 4. Yang pertama adalah dia senantiasa dalam kondisi al-ju', yaitu dalam kondisi lapar, tidak selalu dalam kondisi kenyang. Artinya apa? Dia sering berpuasa, menahan nafsu syahwatnya. Maka dengan cara itu adalah cara pertama yang paling efektif untuk meningkatkan nafsu dalam diri kita. Yang kedua adalah dengan as-sahar, yaitu dengan tidur yang sedikit. Tidurnya hanya sekedar sekejap saja, ya, tidak sampai berpuluh-puluh jam, tidak sampai 10 jam. Ya, tidur yang sehat adalah tidur yang di antara 4, 5 sampai 6 jam. Kemudian dia as-sumt, rukun yang ketiga daripada mujahadah, yaitu dia tidak selalu berkomentar, selalu diam, sumt. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia pasti akan berkata yang baik atau diam. Yang keempat adalah al-uzlah. Dia sedikitkan bergaul kepada manusia dan sedikitkan bergaul dalam dunia medsos, sehingga terjaga hatinya, terjaga pandangannya. Maka dengan 4 mujahadah tadi, mudah-mudahan membawa kita kepada hati yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, bahkan yang radiyah dan mardiyah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna fi bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala jalla min qaili aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wardallahum 'anna bihum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma 'izzal islama wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wajma' kalimatum 'alal haqq waqtubis salama wal amna li ibadika ajma'in Allahumma rabbana asqina min faidika midrar waj'alna minadz dzakirina laka fil laili wan nahar al mustaghfirina bil ashi wal ashar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun aqimis shalah